Shalom, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya tinggal sebentar lagi hari Sabtu depan ini ya kita semua akan merayakan 100 tahun revival yang terjadi di Blora, ya tepatnya di Cepu. Saya percaya ada banyak di antara saudara, ya kita juga sudah sungguh-sungguh mempersiapkan acara ini. Tapi saya mau pastikan, ya semua di antara kita mau terlibat dalam acara ini. Karena kita tahu bahwa acara ini bukan acara biasa, tapi 100 tahun saudaraku. Ini merupakan satu momen yang khusus saudara. Sepanjang hidup kita tidak akan terjadi lagi. Hanya sekali ini saudara. Dan saudara dan saya ada di zaman ini. Ada di waktu kesempatan ini. Bukankah ini semua merupakan anugerah buat kita? Amin. Amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu seperti tema yang kita angkat yaitu tentang bangkit dan bergelora. Kita mau Blora menjadi Blora yang bangkit dan bergelora. Saudaraku, saudara dan saya terlebih dahulu kita harus bangkit dan bergelora supaya kita mengimpartasikan api ya gelora itu saudara ya gelora api cinta api kasih Allah ini kepada kota ini. Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam tema yang akan kita angkat bersama, bangun, dikatakan bangkit dan bergelora. Ayo sama-sama katakan bangkit dan bergelora. Sekali lagi katakan bangkit dan bergelora. Nah, kita mau belajar tentang seorang yang bernama Musa. Iya, Musa dia dipanggil oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan untuk dia pergi untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 3 ayat yang 10. Keluaran 3 ayat 10 dikatakan begini, kita baca bersama. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Musa ketika berjumpa dengan Musa di Gunung Horeb, di situ ada api, saudaraku, di mana semak belukar itu tidak terbakar. Api itu menyala, tapi semak belukar itu tidak terbakar. Di situ hadirnya Tuhan, bicara kepada Musa, pergilah aku mengutus engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita, saudaraku, kita ini dipanggil untuk diselamatkan. Tapi kita juga diutus pergi, saudaraku, untuk menyelamatkan. Ada satu tugas, ada satu panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah, seringkali saudaraku, zona nyaman kita yang membuat kita ini, saudaraku, kita menjadi malas untuk kita ini diutus sama Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana saudaraku, apa yang terjadi dalam peristiwa Musa ini. Musa ini dia usia 40 tahun, dia ini dikatakan Musa ini hidup di dalam kerajaan sebagai pangeran anak putri Firaun. Dan setelah itu karena dia ini membela bangsanya, ya orang Ibrani sedang bertengkar dengan orang Mesir, dibunuh orang Mesir ini. Ketika ketahuan saudara, dikatakan dia takut kepada Firaun dan dia melarikan diri, saudaraku, melarikan diri ke padang gurun, lalu ketemulah sama Yitro orang Median, dikatakan imam di Median. Siapakah Median? Median juga adalah keturunan Abraham dari istri yang lain, yaitu Ketura. Nah ini Musa ini dia ketemu dengan Yitro disebut imam di Median. Berarti dia adalah keturunan Abraham dari istri Ketura. Nah cerita di sana. Lalu dia diambil mantu, ya diambil mantu dikasihlah Sipora anaknya. Dan dia punya anak-anak juga di sana. Tiap hari kerja dia ngembalakan kambing domba Yitro. Setiap hari dia bekerja seperti itu. 40 tahun kemudian setelah dia tinggal di Median bersama dengan Yitro, Sipora, istrinya dan anak-anaknya. Dengan pekerjaan yang sudah terbiasa. Sekalipun dulu ketika dia sudah biasa hidup di dalam kerajaan, tahu-tahu dia harus kerja sebagai gembala kambing domba, tidak mudah.
Tetapi setelah dijalani 40 tahun, segala rutinitas dikerjakan ya. Semuanya akan berjalan dengan biasa saudaraku. Terbiasa, terkondisi dengan dikerjakan hari-hari. Dia sudah merasa nyaman, saya sudah nyaman di sini. Tahu-tahu Tuhan panggil Musa dan berkata, sekarang waktunya Musa pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir ke tanah yang aku telah sediakan, tanah perjanjian. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Musa langsung dia menggebu-gebu, ya inilah waktunya saya akan membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Sekalipun dulu dia waktu muda, dia menggebu-gebu. Saudaraku, dia pengen selamatkan bangsanya. Dia pengen jadi pembela bagi bangsanya. Dia pengen jadi pahlawan bagi bangsanya. Ya, dulu waktu dia muda. Tapi sekarang ketika dia sudah nyaman, zona nyaman telah merubah hidupnya. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, jawab Musa apa? Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Tuhan suruh aku menghadap Firaun. Kalau Firaun enggak percaya gimana Tuhan? Nanti kalau orang Israel enggak percaya gimana Tuhan? Tuhan, aku ini enggak pandai bicara loh Tuhan. Aku enggak peta lidah. Tuhan, suruh orang lain aja Tuhan, jangan aku. Kakakku itu loh Harun, pintar bicara. Saudaraku dikasih Tuhan. Segala argumen yang Musa ini katakan kepada Tuhan, hanya satu alasannya, apa? Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Seringkali saudara dan saya pun terkadang kita ngalami satu keadaan yang sama. Ketika kita dikasih satu pekerjaan yang baru oleh Tuhan, sebuah tantangan. Wah, belum pernah kita melayani di lapangan, ya di Blora. Kalau di NTT biasa di lapangan, ya di Blora. Lalu kasih makan 3.000 orang, kasih sembako juga. Kan kita melakukan pelayanan kasih kepada mereka. Malamnya kita KKR. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan satu hal yang mudah. Ini merupakan satu tantangan yang baru. Kita harus keluar dari zona nyaman. Adakah di antara kita juga pernah mengalami seperti Musa? Waktu muda menggebu-gebu. Waktu muda dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen kasih hidupku buat Tuhan. Tuhan, aku pengen melayani Engkau Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi sekarang sudah ada dalam zona nyaman. Tuhan jangan aku Tuhan, dia aja Tuhan. Tuhan aku masih repot Tuhan, kerjaanku enggak bisa ditinggal Tuhan. Tuhan cari yang lain dulu ya Tuhan. Mungkin kita ada seperti Musa, Bapak Ibu Saudaraku. Musa telah lupa Bapak Ibu Saudara. Dia lupa bagaimana peristiwa bayi-bayi orang Ibrani saat itu ketika Musa lahir. Ribuan bayi-bayi semuanya dibunuh dan mati. Tinggal Musa saja. Dia dibuang di sungai Nil. Dia diambil oleh putri Firaun. Diangkat menjadi pangeran. Dididik dalam kerajaan. Untuk apa ini semua? Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Menyelamatkan seorang Musa. Diangkat dari air. Untuk menyelamatkan umatnya. Saudara dan saya hari ini. Kalau kita masih ada. Melewati COVID 3 tahun saudaraku. Melewati peristiwa-peristiwa yang sudah saudara dan saya alami. Tantangan, ujian, keputusasaan, sakit, penyakit. Hari ini masih bisa bertahan seperti ini. Karena Tuhan punya rencana. Saudara dan saya diciptakan bukan tanpa maksud. Bukan tanpa tujuan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan untuk sebuah pekerjaan baik. Yang Allah telah siapkan sebelum kita ada. Supaya kita ini mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan baik itu.
Tidak ada di antara kita yang mau hidup percuma hari ini. Tidak ada di antara kita, Tuhan ciptakan kita, wes sana lo, wes terserah kamu, sak urep-urepmu, sak seneng-senengmu. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, kalau revival 100 itu ada hari ini, itu sebetulnya sudah ada, sudah dalam rencana Tuhan sebelum saudara dan saya dilahirkan. Sebelum saudara dan saya ada. Dan sekarang ini kita ada. Kita punya tugas tanggung jawab. Kita ada di gereja ini. Supaya kita mengerjakan pekerjaan revival 100 ini. Bersama-sama merubah kota ini. Blora tidak lagi disebut kota pensiun. Blora tidak lagi disebut kota yang sepi. Blora tidak lagi disebut kota yang miskin. Tapi kita mau berdoa bersama-sama. Terobosan terjadi. Transformasi terjadi untuk kota Blora. Blora bangkit dan bergelora. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini doa kita. Ini tujuan kita bersama-sama. Sebab itu kita bergandengan tangan dengan seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Blora. Kita tidak akan membawa bendera gereja Betani. Tapi inilah pekerjaan bersama. Dengan BKS, dengan Bamak, dengan PPHTGD, ya kita semua akan bekerja bersama-sama dengan level up, kita kerja sama-sama. Apa saudara satu tujuannya? Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, hidup ini bukan tentang saya. Hidup ini harus tentang Tuhan yang menciptakan, yang punya rencana atas hidup kita. Ada orang berkata begini, saya mau melayani atau saya tidak melayani, itu kan hak-hak saya sendiri. Siapa bilang saudara punya hak? Saudara punya hak apa? Bukankah saudara sudah dibayar dengan darah Yesus? Darah yang mahal itu. Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau telah dibayar lunas, dibeli dengan darah yang mahal. Bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan darah Kristus Yesus. Engkau bukan milikmu sendiri. Paulus berkata, aku bukan aku lagi, tapi aku adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Mari kita bersama-sama, saudaraku, kita persiapkan diri. Mengerjakan tugas penting, keluar dari zona nyaman saudaraku. Bangkit kita, keluar dari zona nyaman. Supaya kita mau bersama-sama bekerja, kita mau melakukan sesuatu yang sangat luar biasa ini untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita hari ini saudaraku kita sudah mulai ya memiliki beban-beban saudaraku. Kita mau berdoa, ambil beban berdoa untuk jiwa-jiwa, ambil doa untuk acara, ambil doa untuk mungkin cuaca, ya dan hal-hal yang lain. Saudara mulai angkat doa-doa itu, kita bersama-sama saudaraku, kita punya sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa. Firman Tuhan bicara kepada setiap kita bahwa kalau kita mau bekerja, dikatakan satu hati, satu tujuan, saudaraku. Kita bekerja bersama-sama, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, ayo kita mau bangkit bersemangat, bangkit untuk kita bergelora. Bergelora artinya apa? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau setiap kita, saudaraku, tidak akan pernah kendor dalam mengiring Tuhan. Gak akan pernah kendor kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Untuk apa roh yang menyala-nyala? Untuk melayani Tuhan. Saudaraku, roh yang menyala-nyala ini bicara tentang semangat yang luar biasa. Sebuah antusias mengasihi Tuhan. Sebuah antusias melayani Tuhan. Sebuah antusias untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ini semangat yang berkobar-kobar saudaraku.
orang sering menyebutnya sebagai passion. Iya, nah ini semangat yang membara untuk mengasihi Tuhan. Semangat yang membara untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan mau setiap saudara dan saya, ya, jangan sampai kendor, ya, tapi terus tetap menyala-nyala. Saudaraku, api ini akan menjadi satu motor penggerak yang luar biasa. Ya, orang yang punya passion dikatakan akan dapat mengubah dunia. Saudara dan saya, kita bersatu hati, satu visi, satu tujuan, saudaraku. Dengan passion kita akan bisa mengubah kota Blora ini. Amin, amin. Jangan bilang ini urusan pemerintah, bukan urusan saya. Saudaraku, bukankah saudara dan saya yang diberikan kuasa dan otoritas sorga? Amin. Kita yang akan bisa mengubah kota ini. Ketika atmosfer berubah, kota ini pun akan menjadi berubah. Mari kita bersemangat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau kita menyala-nyala dalam mengasihi Tuhan. Dikatakan Matius 22 ayat 36 sampai 38. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Ada seorang bertanya demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu tidak separuh hati, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Ya, seluruh kehendak kemauan kita, pikiran kita, dan segenap akal budi kita. Tuhan mau, saudaraku, kita mengasihi Tuhan itu dengan passion, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kesanggupan kita, kekuatan kita mengasihi Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pernah satu saat, kita punya masa di mana ada kasih mula-mula. Kita itu bisa cinta Tuhan menggebu-gebu, melayani Tuhan menggebu-gebu, saudaraku. Tapi ada saatnya api itu surut. Kita tidak menyala-nyala lagi. Firman ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya roh yang menyala-nyala ini, saudaraku. Karena itu ada sebuah kekuatan. Dikatakan Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini firman ini mengingatkan kepada setiap kita. Betapa pentingnya kita mengasihi Tuhan itu, melayani Tuhan itu dengan menggebu-gebu, dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan sebuah gairah antusias, dengan passion itu sendiri. Kita mau bilang saudaraku, kalau kita mau berkata tempat nyaman, Tuhan itu, Yesus itu dia punya tempat yang ternyaman. Dia ada di surga, steril daripada dosa, gak ada kejahatan. Tempat yang kudus, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Itulah zona yang ternyaman di sana. Tapi karena gairahnya, semangatnya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia keluar dari zona nyamannya, turun ke dunia ini. Dengan sebuah passion untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dia pun mengakhiri pekerjaannya, saudaraku, keselamatan untuk saudara dan saya. Dia memberikan dirinya, tubuhnya dihancurkan, diremukkan, dia disalibkan, dia diludahi, diolok. Itu tidak menggetarkan dia. Dia tetap memiliki sebuah gairah semangat sampai ketika dia menyerahkan nyawa karena pekerjaan itu sudah selesai. Dengan sebuah passion, kasih, antusias yang begitu dahsyat untuk saudara dan saya, untuk dunia ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan pun ingin
Kita orang yang diselamatkan. Kita orang yang mau hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan passion itu sendiri. Dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Dengan kasih yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama di tempat ini. Kita bangun dari kenyamanan, bangun dari tidur kita. Kita harus bangkit, kita harus bersemangat kembali untuk kita melakukan apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Tuhan juga mau tidak hanya kita mengasihi dengan antusias, tapi kita pun harus percaya kepada Tuhan dengan passion itu sendiri. Dengan antusias, dengan semangat yang menyala-nyala. Kita teringat tentang seorang yang bernama Bartimeus, saudaraku. Bartimeus ini dia orang buta. Tapi sekalipun mata jasmani buta, tapi mata rohnya dia terbuka. Ketika dia mendengar tentang Yesus, hatinya berkobar-kobar. Hatinya percaya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Sebab itu Bartimeus ketika dia mendengar Yesus lewat, dia tidak hanya cukup mendengar, oh ya ini Yesus lewat, ada hadiratnya Yesus. Tapi dia rindu, dia harus mengalami sebuah lawatan. Lawatan itu bicara face to face, jumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu hatinya sungguh-sungguh percaya dengan penuh antusias. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak menegur dia, memarahi dia, diam kamu. Tapi semakin keras dia berteriak, semakin keras dia berseru, semakin bersemangat dia berdoa dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena hatinya begitu percaya, Tuhan tidak akan menolak dia. Yesus berhenti dan berkata, mau apa engkau? Rabuni supaya aku melihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Yesus datang lalu menjamah matanya? Tidak. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Percayamu yang antusias itu, percayamu yang menyala-nyala itu, percayamu yang penuh gairah itu, yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bartimeus melek saat itu. Karena Bartimeus percaya. Ketika dia berseru kepada Tuhan. Dia memanggil Yesus, minta belas kasihan Yesus. Hidupnya pasti berubah. Transformasi pasti terjadi. Lawatan akan mengubah hidupnya. Seruan percayanya mendatangkan lawatan dalam hidupnya. Dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan jadi pengemis yang buta lagi. Mataku akan melek. Aku akan bekerja. Dan aku menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Aku menjadi orang pemberi yang murah hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu terjadi dalam hidupnya. Hari ini kita mau berdoa untuk kota ini. Adakah hati kita ini percaya dengan antusias, dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, tidak hanya kota yang berubah, kota berubah, nasib saudara dan saya pun berubah saudaraku. Kita akan menikmati saudaraku. Ketika satu kota dirubah, satu kota ditransformasi Tuhan, semuanya akan berubah. Ekonomi berubah, oh spiritnya berubah, atmosfernya berubah. Semuanya sudah dikatakan ketika lawatan itu datang, pertobatan itu terjadi. Tidak ada kabar kejahatan, kekerasan. Semua penduduknya orang benar. Dan dikatakan tidak ada orang miskin lagi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan berkuasa. Iman mula yang mengubah segala sesuatunya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara rindu perubahan. Mungkin anak saudara. Saudara sedang berjuang berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Berdoalah dengan penuh antusias. Hari ini saudaraku apapun jadi masalah saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan pernah patah semangat. Jangan nyerah diri sama dokter. Oh divonis sakit penyakit, ya sudah. Nasib saya ada di tangan dokter. Nasib saya di tangan BPJS. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, keadaan kita ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kita itu yang harus terjadi. Amin, amin. Kalau kita percaya mujizat, ada mujizat pasti terjadi.
Kita percaya Blora pasti mengalami perubahan. Ada orang yang sudah apatis, saudaraku mengatakan, aduh Blora, mau dia apa-apain, Blora ya tetap cuman gitu aja. Itu orang gak percaya, itu orang yang sudah rohnya padam. Hari ini saya pastikan jemaat Betani Blora tidak ada yang padam. Semuanya telah bangkit dan berkobar kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, Tuhan mau apa yang akan kita kerjakan ini, kita mau kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan yang sudah selamatkan kita. Untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita akan beri semua yang terbaik, semua yang terbaik. Saudaraku, kami panitia sempat ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, wah ini biayanya besar sekali ya. Belum ini ternyata ada biaya tidak terduga gitu ya, biaya-biaya tidak terduga. Tapi ada juga yang terus nabur, ya aku mau kasih lagi tambah lagi minyak urapan. Ada yang tabur, ya sudah kasih roti, kasih makan semuanya. Ada yang tabur saudaraku, ya udah dibeliin ini, dibeliin itu. Supaya apa saudaraku? Ini pesta raja, ini pekerjaan raja. Kita harus kasih yang terbaik. Oh ya harus beri cari toilet untuk kencing. Ya karena di sana toiletnya satu dan mungkin kotor begitu ya saudara. Kita cari toilet. Cari yang apa? Cari yang VIP, yang terbaik saudaraku. Karena ini pekerjaan raja gitu. Nah saudaraku dikasih itu supaya apa toiletnya? Wangi terus. Ya kita nggak tahu ya ini 3.000, malamnya juga 3.000 ya saudaraku. Ini tapi itu ada yang jaga. Nah kita semua pengen kasih yang terbaik karena apa? Karena ada antusias, ada semangat. Ada roh yang menyala-nyala. Amin, amin. Lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama. Kalau dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Kata biarlah ini ada keputusan kita. Tidak otomatis, tapi ada keputusan kita. Kita mau membuat roh kita menyala atau kita menjadikan roh kita padam, itu adalah keputusan kita. Nah mari saya pastikan di tempat ini kita semua bangkit dan kita semua menyala-nyala. Api bisa membakar hutan yang besar, tapi api itu juga bisa menjadi padam dan menjadi mati. Saya memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu. Kalau ada seorang suami, dia ngomong sama istrinya, "Mah, mulai saat ini aku katakan sama kamu, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Aku akan tetap lakukan tanggung jawabku sebagai suami, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, sandang pangan, aku sediakan. Aku akan tetap kerja dan cukupi semuanya. Aku akan tetap duduk di rumah ini sama kamu. Aku juga akan makan sama kamu dan aku juga akan tetap tidur sama kamu. Tapi satu, aku sudah tidak mencintaimu lagi." Saudaraku, bagaimana perasaan ibu? Bagaimana kalau ada pernyataan seorang suami mengatakan demikian pada istrinya? Tentu sedih. Apakah ngomong, ya biasa aja, cinta nggak ada urusan. Gak ada Bapak Ibu, pasti seorang istri, dia seorang wanita, dia akan sedih hatinya, dia akan hancur hatinya ketika suaminya mengatakan yang demikian. Lalu orang berkata, "Lah terus untuk apa semuanya ini? Apa artinya semua ini? Kalau kita punya rumah tangga perkawinan sudah tidak ada cinta." Saudara kepingin tetap dicinta. Apalagi Tuhan yang telah memberikan cinta sampai mati. Saudaraku dengan penuh gairah dan semangat mengasihi dan menyelamatkan saudara dan saya. Bisakah kita berkata sama Tuhan, "Tuhan, aku sudah tidak cinta lagi. Kasihku yang dulu itu sudah enggak ada lagi Tuhan. Aku tetap ke gereja, aku tetap ibadah, aku tetap memberi persembahan, aku tetap setia FA, aku tetap perpuluhan.
Tuhan, aku tetap kok Tuhan, aku akan tetap bersaksi, tetap menginjil untuk Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, aku sudah tidak cinta lagi. Apakah Tuhan bisa terima hal ini? Yang dibutuhkan Tuhan bukan uang, yang dibutuhkan Tuhan bukan sekedar hadir kita. Tapi yang dibutuhkan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu kembalilah pada kasih yang semula. Kita mungkin menganggap ketika kasih kita kepada Tuhan hilang. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, inilah keinginan hati Tuhan. Kita perlu untuk kita terus mengasihi Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala. Lakukan segala yang terbaik itu buat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Saudara, roh kita akan bisa menyala. Ya saudaraku, roh hanya bisa dinyalakan dengan roh saudaraku, yaitu Roh Kudus saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu bagaimana supaya roh kita ini terus menyala-nyala. Kita perlu yang namanya api, perlu yang namanya Roh Kudus untuk terus memimpin kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang luar biasa, mereka dipakai Tuhan. Mereka mengawalinya dengan api. Sebagaimana Musa, ketika Musa berjumpa dengan api, dia diutus, pergilah Musa sekarang. Selamatkan orang Israel. Keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Sekalipun ada banyak argumentasi, tapi Musa akhirnya dia taat sama Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Disertai tiang awan, tiang api di malam hari. Saudaraku, pekerjaan yang dahsyat dikerjakan oleh Musa. Dan Elia berdoa menurunkan api dari langit. Sehingga orang-orang Israel yang saat itu menyembah Baal, mereka berkata berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Karena umat Israel melihat api yang turun dari langit. Dan Elia pun dia mengakhiri hidupnya dengan mengendarai kereta berapi naik ke sorga. Para murid, dia menunggu janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan kemana-mana. Sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka tinggal di loteng atas dan Roh Kudus itu seperti lidah api turun atas mereka. Mereka dibaptis dengan api Roh Kudus itu dan mereka menyala-nyala, mereka berkobar-kobar, mereka melayani, mereka bersaksi, memberitakan Injil, melakukan mukjizat-mukjizat yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Sebab Tuhan menyertai mereka. Adakah di sini api itu terus menyala-nyala, hati yang mengasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dan saya yang akan dipakai Tuhan. Lapangan, saudaraku, akan banyak jiwa di sana. Kita akan diberikan minyak urapan di sana. Dan kita siapkan diri, semuanya berdoa, rindu dipakai Tuhan. Amin. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membebaskan, melepaskan. Amin, amin. Hari ini saudaraku, kalau Musa dia tinggal di Midian, dia jauh saudaraku. Dia tidak lagi mendengar erangan orang Israel yang berseru-seru kepada Tuhan karena kerja paksa yang menindas mereka. Tapi Tuhan mendengar erangan mereka dan mengutus Musa. Hari ini saudaraku, kita mungkin tidak mendengar saudaraku erangan daripada orang-orang di kota Blora ini. Mereka susah hidupnya, mereka ada yang tidak bisa makan, mereka ada yang putus asa, mereka ada yang bunuh diri. Saudaraku, kita mungkin tidak mendengar, tapi hari ini mari pertajam roh kita. Kita mau mendengar Tuhan memanggil saudara dan saya karena Tuhan mendengar erangan mereka. Amin, amin. Supaya kita punya belas kasihan Tuhan. Kita menjadi orang yang diutus dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi alatnya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita semua akan menyambut revival 100 ini
dengan penuh antusias. Amin. Saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan membagikan sembako. Karena gereja ini ingin jadi berkat buat kota ini, buat kota Blora. Inilah persembahan kita, taburan kita untuk kota Blora ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat tidak mendapatkan sembako. Ya, jemaat tidak mendapatkan sembako. Karena ini persembahan jemaat untuk kota ini. Taburan kita untuk kota ini. Lumbung Yusuf tetap dibuka. Dan saya percaya saudaraku, ini gereja kita sudah memulai satu pekerjaan yang baik. Next kita juga akan melakukan lebih lagi dan lebih lagi. Kalau bagaimana? Kalau jemaat tidak mampu, tidak punya. Ya, ada orang bertanya, masa orang di luar diperhatikan, jemaat sendiri tidak diperhatikan. Siapa bilang? Justru jemaat sendiri sangat diperhatikan. Bapak Ibu Saudaraku, kita dilatih, beri, kamu akan diberi. Kita tabur, kita akan menuai. Dan lumbung Yusuf masih tetap terbuka. Siapapun boleh menabur. Dan orang-orang yang membutuhkan, jemaat yang membutuhkan. Nanti setelah acara ini, kalau membutuhkan saudaraku, bisa lewat Gembala FA diambilkan di lumbung Yusuf. Amin. Jadi tidak ada jemaat yang akan tidak bisa makan. Tidak menjadi berkekurangan. Kita percaya jemaat semua di tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Amin, amin. Kita siap menjadi berkat yang luar biasa, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua Bapak Ibu Saudara, kita mulai berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara mulai jangkau siapa yang akan saudara bawa. Ya, kita siap semuanya melayani Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.